Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sekata kita semua bersama lantunkan nada indah, suarakan dakwah. Anak muda, siapkan diri, suarakan syiarmu untuk negeri ini. Syiar anak negeri sebarkan nilai Islam. Syiar anak negeri tunjukkan kepada dunia. Syiar anak negeri Allah pastikan ridhonya. Syiar anak negeri jiwa raga bagimu Nabi. sekata kita semua bersama lantunkan nada indah, Suarakan dakwah. Anak muda, siapkan diri, lantunkan syiarmu untuk negeri ini. Syiar anak negeri sebarkan nilai Islami. Syiar anak negeri tunjukkan kepada dunia. Syiar anak negeri Allah pastikan ridhoi. Syiar anak negeri jiwa raga bagimu lebih. Bingung di banggamu bila marah Nabi kan bermata mencubit hidungnya. Nabi dengan baginda kau lari-lari selalu bersama ujungnya kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Umairah. Rasul sayang kasih cintamu, dengan baginda kau bermain lari-lari selalu bersama indah nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, benci jadi rindu tercinta, ya Aisyah. Rasul sayang kasih cintamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama kami, ada saya Rizky Kinos dan juga ada rekan saya, ada Nikta Gina. Ya, tentunya dalam acara Siar Anak Negeri 2020. Saatnya anak muda menjadi bagian dari siar di negeri ini. Oh, tadi baru saja ya pemirsa, mungkin pemirsa juga menyaksikan bahwa kita melihat ada sekelompok laki-laki tampan yang bernyanyi ya kan? Sekelompok cuma bertiga kok. Cuma bertiga, harusnya berempat. Nah, kemana tuh? Ajak ngobrol aja gimana? Ajak ngobrol aja. Oke, boleh. Hai, Assalamualaikum Adam Musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Adam? alhamdulillah. Sehat semuanya. Ini kan tadi kita lagi ngobrolin, kalian cuma bertiga nih, kan harusnya berempat ya? Iya. Iya, Ray kemana Ray? Iya. Lagi syuting. Oh lagi syuting. Oh, lagi ada syuting. agenda yang lain, tapi tanpa mengurangi semangat tetap kita datang. Ih, Masya Allah, dan dengar-dengar nih ya, katanya ada musik ini punya program bangun masjid sampai ke pelosok Nusantara. Benar nggak sih itu? Alhamdulillah. Betul. Jadi Oh, alhamdulillah kita itu pas kemarin sempat viral gara-gara lagu Aisyah. Ya. Kemudian sebagai rasa syukur kita akhirnya kami bareng sama fans kita untuk kumpulin dana. Dan insya Allah kita tanggal 14 berangkat ke Manado membangun masjid di sana di pelosok Masya insya Allah. Allah. Ih, luar biasa. Dan ini kan Ya. berawal dari campuran juga ya? Betul. Ada Bandung Sama Jakarta. sama Jakarta juga. Ya. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang ada di babak 4 besar. Ada tipsnya supaya untuk tetap kompak, terus juga sukses seperti teman-teman Adam ini gimana? Yang pastinya tetap diskusi, komunikasinya dijaga yang baik, silaturahimnya dijaga yang baik, nggak boleh ada yang menonjolkan ego masing-masing lah itu. Juga saling menghargai satu sama lain, nanti long last bisa terus menjaga silaturahimnya lah. Sukses terus untuk Adam Musik. Makasih kakak. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Dan pemirsa terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Adam Musik yang sudah menghibur kita di acara pembuka tadi. Nanti Adam Musik juga masih akan tampil lagi, jadi jangan kemana-mana pastinya. Iya, dan malam hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari peserta Syiar Anak Negeri 2020, yaitu peserta-peserta yang sudah masuk 4 besar. Ya, Siapakah betul. mereka? Nah, mereka ini adalah Indah Voice dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang. Ya, berikutnya ada Afsin Voice dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan. Ada juga Miska Voice dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada Ampera Nasyid dari Madrasah Aliyah Negeri Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Wah, ini makin Iya. ketat ya persaingan. Benar. Tapi sebelum kita bertemu dengan peserta kita malam hari ini, ada baiknya kita berkenalan lagi, menyapa lagi juri-juri kita yang selalu setia dari minggu-minggu sebelumnya nih. Betul sekali ya. Juri yang pertama yang memiliki jargon top Marco top, hebat bermartabat, jos gandos. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Umar selaku Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama RI. Assalamualaikum Pak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan melihat penampilan terbaik dari 4 yang kemarin terbaik. Berarti ini lebih baik lagi nih Pak Umar. Ya, Gimana pendapatnya? ya mudah-mudahan anak-anak kita tampil dengan maksimal, tetap menjaga kekompakan, karena memang harus diambil 3 ya siapapun yang nanti tertinggal ya mudah-mudahan mereka terima dengan ikhlas gitu, karena memang nggak mungkin semuanya maju kan. Siap, terima kasih Pak Umar, selamat bertugas pada malam hari ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Dan berikutnya juri kita juga punya jargon yang gak kalah keren dari Pak Umar. Jargon andalannya adalah mantul barokallah. Tapi di 2020 ini ada tambahan lagi, good. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Khalil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Gina. Apa nih yang diharapkan dari Pak Yang Khalil nih di 4 diharapkan besar tentu ini? ada yang juara dan setelah juara dia mempertahankan juaranya di Indonesia dan di dunia. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa. Oke, siap Pak Oleh, selamat bertugas malam hari ini ya. Ya, makasih. Dan juri yang paling cantik pada malam hari ini ada Teh Meli Guslo. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Teh?
Alhamdulillah damang. Udah siap mengeluarkan jargon-jargon ngeunaheun pisannya? Mudah-mudahan hari ini ngenaheun semuanya ya. Insya Allah, Mudah-mudahan amin. jadi nggak ada tulisan-tulisan di lembar-lembar putihnya Iya. Teteh ya, bersih semua ya. Dan berikutnya ini bisa dibilang kalau di Syiar Anak Negeri itu adalah bapaknya anak-anak. Beliau adalah perwakilan mentor dari Asosiasi Nasyid Nusantara. Mas Faris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik-adik kita di madrasah semua akan menampilkan yang subhanallah luar biasa. Amin. Amin, amin. Dan peserta yang akan tampil pada malam hari ini seperti biasa setiap episodenya kita punya tema-tema yang berbeda ya. Malam hari ini temanya adalah Islam Wasati. Iya. Radikalisme, trilogi ukhuwah dan juga toleransi. Aduh udah gak sabar pengen lihat langsung performer pertama siapa nih? Sabar, kita harus rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Anak Negeri 2020. Baik pemirsa, kembali lagi di babak 4 besar Syiar Anak Negeri 2020. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, kita akan menyaksikan penampilan pertama malam hari ini. Tanpa berlama-lama langsung kita lihat penampilan dari teman-teman MAN 1 Kota Malang. Ini dia Indah Voice. Bismillahirrahmanirrahim. Indah Voice, sukses, sukses, sukses. Kunci sukses menuju 4 besar menurut kami ialah menjalin komunikasi dengan baik, latihan dengan tekun, menjaga chemistry, dan yang penting adalah doa dari orang tua, guru, dan teman-teman semua. Saingan terberat menurut kami itu ialah Miska Voice karena tiap komentar juri itu selalu baik, bahkan mereka selalu unggul dalam urutan pertama sehingga membuat kami terkadang itu agak tidak pede, tapi kita berusaha agar kita tuh bisa untuk melaju terus dan bisa berkreasi dengan yang terbaik. Komentar juri yang paling kami ingat adalah dari Pak Umar sama Pak Khalil itu lumayan sama. Konsep dakwah kami itu kurang solutif. Malam ini adik-adik sedikit banyak terganggu dengan tema. Yang dari Teh Meli itu lagu kita monoton. Datar, bagus. Saya nggak punya reason sih bilang kamu nggak bagus. Indah Voice, Islam jiwaku, seni karyaku, dengannya ku dekat denganmu. Bismillah, sukses. Hamdan lillah salatan ala rasulillah amma ba'du. Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi, bukan melalui kekerasan dan intimidasi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dengan kelembutan, Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayang, Wali Songo juga berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Islam itu lurus dan toleran sebagaimana disabdakan Nabi, ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang mutawasid, lurus, toleran, dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara pertama, mari mempelajari Islam dari guru yang bersyarat hingga Nabi. Berdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua,
Mari mengendalikan emosi, perluas pergaulan, perkuat ukhuwah agar tidak bersikap eksklusif dan tidak merasa benar sendiri, sehingga tidak mudah menghakimi. Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Betapa pentingnya sifat kasih sayang, sampai-sampai Allah menyebutkan sifat kasih sayangnya 4 kali di surah Al-Fatihah, surat pembuka Al-Quran. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat. Bersama kita, madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Indahnya dunia bila kita semua saling bersaudara, bertegur sapa, salam pun kan tertata kepada sesama. Betapa indah jalinan ukhuwah, rangkaian kasih sayang, cinta dan asa yang harus selalu hilangkan rasa benci, tumbuhkan rasa cinta. Hilangkan rasa benci, tumbuhkan rasa cinta. Sertakan iri hati kasih sayang semata. Satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Yo, yo, Indonesia. Sampai tujuan mulia, ridho ilahi. Wah, Masya Allah, ini sesuai sama namanya Indah, Indah Voice, bener-bener luar biasa. indah ya. Tadi ada itu syiarnya keren banget, kompak banget. Iya. Ada nge-rapnya kali ini. Bener, aku sampai bengong liatinnya. Wow, luar biasa Masya Allah. Kita sapa dulu Indah Voice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terdengar ya suara kita ya. Udah siap mendengarkan komentar dari juri? Siap, alhamdulillah. Siap, Oke, insya Allah. baik. Baik, komentar pertama dari juri Pak Umar. Monggo nih, gimana penampilan malam hari ini sebagai pembuka Syiar Anak Negeri 2020 babak 4 besar Pak Umar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Dek. Apa kabar di Malang? Baik, Alhamdulillah. semangat ya. Insya Allah semangat Ustaz. Baik, catatan saya malam ini adik-adik sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sisi komunikasi dakwahnya sudah bagus. Lalu isinya sudah sangat padat dan aktual. Kalau boleh mencatat, satu saja yang belum, adik-adik belum menggambarkan kalau tanpa Islam wasatiyah, kira-kira Indonesia kayak apa gitu. Pak Umar berikan hadiah 1 jempol, top markotop, hebat bermartabat, jos, gandos. Waduh. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Apakah kira-kira mantul barakallah dan goodnya Pak Holil akan keluar? Silakan Pak Holil, gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indah Voice. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sama juga tadi merasa menikmati saking indahnya dan sampai lupa saya mau berkomentar apa. Tetapi ada catatan sebenarnya dari tadi yang disampaikan cukup baik, sudah tegas dan elaboratif. Hanya tinggal satu hal, menyinggung dinamika Indonesia. Secara konsepsi Islam wasati sudah cukup bagus, ya tidak memusuhi tapi kita juga menyayangi kepada mereka. Hanya saja bagaimana dinamika di Indonesia dan syukur-syukur seandainya mengelaborasi dengan pilihan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengapa kita berpancasila, dan disitulah Islam yang diteladani oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Saya ucapkan kepada teman-teman Indah Voice, mantul barokallah good.
Wah, Masya Allah. Keluar lagi. Coba kita dengarkan nih kalau dari Teh Meli gimana dari sisi musik, kemudian juga artistiknya kumaha Teh? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Meli. Aku senang banget karena kalian mendengarkan apa yang kemarin kami kritikkan buat kalian ya. Dan hari ini progresnya sangat amat bagus. Sangat bagus, terus aku senang banget karena kalian tadi memasukkan unsur Jawa ya ke dalam nyanyian yang ada nge-rapnya, ada yang bukan tradisi Indonesia gitu, tapi kalian tetap masukin Indonesianya gitu. Jadi itu bagus banget perpaduan yang menurut aku world music ya, bagus, keren, ngeunaheun pisan. Wah, Masya Allah. Tiada cawerang ngeunaheun pisan. Masya Allah, luar biasa loh, ketiga juri memberikan komentar yang sangat-sangat membangun ya. Iya. Ini benar-benar membuktikan bahwa babak 4 besar itu mereka harus jadi yang terbaik. Nggak bisa sama kayak yang kemarin. Iya. Betul ya. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya. Itu teman-teman dari MAN Insan Cendekia Pekalongan, yaitu Afsin Voice. Maka dari itu jangan kemana-mana. Setelah headline news berikut ini, tetap di Metro TV. Masih bersama kami pemirsa di Syiar Anak Negeri 2020. Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari Indah Voice. Nah peserta kita berikutnya insya Allah nih nggak kalah keren dari Indah Voice. Dan sama-sama berasal dari Pulau Jawa. Tepat sekali ya, peserta berikutnya adalah perwakilan yang kotanya ini berasal dari Kota Batik. Ini dia teman-teman dari MAN Insan Cendekia Pekalongan, Afsin Voice. Akankah kita dapat raih bahagia dalam hidup ada beda? Pow. Kunci sukses Afsin bisa masuk 4 besar adalah yang pertama doa dari orang tua, dari guru, dari teman-teman semuanya. Kemudian juga kerjasama tim kami yang telah bekerja sama dengan keras dan totalitas agar membuat video yang semaksimal mungkin untuk ditampilkan. Kemudian juga rajin berlatih dengan mentor kami yang luar biasa yang telah melatih kami hingga bisa sampai ke 4 besar Syiar Anak Negeri 2020 ini. Sebenarnya semua bagus, tapi dari awal tuh kami udah kagum sama kemampuan dari Miska Voice, soalnya dari penampilan mereka itu udah bagus, terus percaya dirinya juga dapet banget, abis itu kreativitas videonya juga dapet, intinya mereka tuh entertainnya udah bagus kayak gitu. Wah, bisa ya kelenteng, gereja, masjid berada dalam satu lokasi? Ini bagusnya Indonesia, walau beda keyakinan tetap bisa hidup berdampingan. Nah, kita sebagai remaja muslim moderat harus memiliki sikap toleransi supaya kita bisa hidup dengan damai. Iya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, cetakan Darul Fikri Damaskus halaman 23, menjelaskan tentang ummatan wasato sebagai umat terbaik, adil dan moderat. Sikap seorang moderat adalah yang mau menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukanlah suatu kelemahan, justru menunjukkan suatu kekuatan.
Piagam Madinah merupakan bukti sejarah konstitusi yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun dasar sikap toleransi. Peristiwa Fathu Mekah adalah contoh konkret sikap toleransi beliau kepada penduduk Mekah non-Muslim. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Ayul adyani ahabbu ilallah, qala al-hanifiyah as-samhah. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, yang lurus lagi toleran. Menjadi Indonesia itu berkah karena dikaruniai keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mampu menyatukan perbedaan. Islam mengajarkan perdamaian bukan perpecahan, mengajarkan toleransi bukan rasa benci. Karena kita ingin hidup dalam harmoni. Akankah kita dapat raih bahagia dalam hidup ada beda? Teman di mana nurani yang kan membuka mata, tinggalkan masa kelam yang telah terlewati, wujudkan satu impian damai jadi nyata. Bayangkan kita bersama bersatu walau ada beda, singkirkan semua dendam prasangka, hadirkan satu keyakinan akan hidup ini terasa lebih indah jika berjalan dalam harmoni. Iya pemirsa, itu dia tadi penampilan dari Afshin Voice, Masya Allah. Luar biasa sekali ya suaranya, penampilannya, pesannya juga benar-benar kena banget. Ya udah langsung aja kita dengarkan komentar dari juri kita malam hari ini. Yang pertama, silakan Teteh cantik, Teh Meli, monggo komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afshin Voice. Ini kayaknya warahmatullahi wabarakatuh. malam hari ini juri akan jadi kerjaannya bingung ya. Karena pasti bagus-bagus. Kalian juga menunjukkan progres yang sangat baik. Surprise juga aku ngelihatnya. Tadi itu bernyanyi dengan banyak sekali harmonisasi yang juga nggak gampang ya, nggak mudah. Ngeunaheun pisan. Wah, ini lebih panjang Terima lagi kasih. kali ini. Masya Sampai Allah. merem-merem Iya. bisa. Bagus banget. Baik, terima kasih Teh Meli. Sami-sami. Komentarnya berikutnya coba Sami-sami. bagaimana kalau dari sisi nasyidnya nih Pak Holil. Silakan Pak Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afshin Voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Al-Qur'annya bagus sekali. Masya Allah. Jadi saya sama dengan Teh Gina itu menikmati dengan bacaan Qur'annya sampai ngelihat gigi-giginya juga. Ketika membacanya sepertinya menikmati gitu ya. Hanya saja saya ngelihat dari ceramahnya ini bagus, sangat bagus, cuman datar. Kurang apa ya memberikan semangat, kurang memotivasi, elaborasinya tuh membuat mungkin kita ya menikmati segitu saja. Padahal Anda andaikan mau ya sedikit sentakan-sentakan, ada sedikit elaborasi dengan fenomena yang ada. Kalau nanti masuk pada babak berikutnya saya berharap ceramahnya itu lebih menyentak dan lebih membumi sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh teman sebaya kalian. Saya berikan Anda nilainya mantul barakallah. Gak ada good. Goodnya nggak keluar dari Pak Holil. Kalau Pak Umar, apa sependapat dengan Pak Holil atau punya pendapat lain nih Pak? Silakan. Terima kasih adik-adik dari Man IC Pekalongan. Penggambaran toleransinya sangat jelas tadi di awal tampilan, sangat bagus. Lalu pilihan ayatnya sangat cocok. Tilawahnya membuat saya merinding, bagus banget.
Yang jelas isi dakwahnya sangat luar biasa, tetapi ada tapinya tadi, sayang Pak Ustadz Pak Kiai Khalil Nafis sampaikan datar. Sama dengan saya juga sama, datar banget. Lalu yang kedua catatannya malam ini nuansa batiknya sama sekali nggak ada, sedikit pun nggak ada. Oh iya, Saya dia pakai sedikit aja batik yang dimananya gitu, mungkin suasana khas batik jangan sampai ditinggalkan karena Pekalongan kota batik. Untuk adik-adik Manisi Pekalongan, top, markotop, hebat, bermartabat, jos, gandos tanpa jempol. Terima kasih. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap catatannya bagus ya. Iya benar. Tapi masalahnya nih Mas Faris, sedikit saja komentar dari juri ini bisa menjadi faktor penentu. Karena saat ini babak 4 besar sangat ketat nih persaingannya Mas Faris. Gimana nih pendapatnya? Adik-adik kita ini udah 4 besar dan mereka sudah kelihatan punya karakter masing-masing. Kalau menurut saya ini bukan ceramah datar, tapi memang inilah karakter yang mau mereka munculkan pada hari ini. Jadi karakter inilah yang nanti juga menentukan dalam kompetisi ini. Untuk adik-adik kita yang di Afsin ini, terakhir dari saya adalah mantep, oh ye. Wah mantap, oh ye, luar biasa. Terima kasih Mas Faris. Ya pemirsa, masih ada 2 peserta lagi yang akan tampil sesaat lagi. Tapi nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Anak Negeri 2020. Baik pemirsa, kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020 dan tersisa 2 peserta lagi yang harus menampilkan penampilan terbaiknya di babak 4 besar kali ini. Tapi kita yakin sekali bahwa peserta berikut ini juga tidak kalah bagusnya sama 2 peserta sebelumnya. Ya, langsung saja kita simak penampilan peserta dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi, Miska Voice. Terima sembah sujudku. Mishka itu kami ambil dari bahasa Arab yang artinya itu lentera atau penerang, yang kami jadikan sebuah patokan untuk lebih semangat lagi dalam mensyiarkan agama Allah. Kerjasama dan kekompakan menurut Mishka adalah awal yang sangat menentukan, dan juga kiat kami adalah menumbuhkan kreativitas lagi sebagai siswa madrasah dan berusaha untuk menampilkan yang terbaik di Syiar Anak Negeri 2020 tahun ini. Komentar yang paling diingat itu adalah komentar dari Ustadz Khalil, yaitu tentang emosi dalam dakwah kami, dan itu menjadi koreksi yang sangat penting sekali agar kami bisa tampil lebih baik lagi untuk kedepannya dan bisa belajar dari komentar yang disampaikan oleh Ustadz Khalil. Salah satu lawan terberat bagi kami yaitu Afsin Voice dari Pekalongan, karena menurut kami Afsin memiliki suara yang bagus-bagus dan unik dan harmoninya juga keren sih. Dan insya Allah kami ingin menjadi lentera dalam syiar dan dakwah. Jalinan ukhuwah satu persatu hilang dari negeri ini. Ada satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu. Percuma ada cinta kalau untuk bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Ya Allah, ampunan tak jadi. Coba pikir, percuma saja persaudaraan. Katanya saudara, saudara, tapi berujung dengan permasalahan, pertikaian, malahan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sabar, jangan emosi dulu, karena emosi bisa mematikan hati nurani. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan makna dari ayat ini adalah liyahsulut ta'arufu bainahum wa taswiyatul basyariyah. 继续我们普通。 Berzakat nation another outdoor. Tapi Allah badun sana. Dia yang bukan saudaramu seagama adalah saudaramu sebangsa. Dia yang bukan saudaramu seagama dan sebangsa adalah saudaramu sesama anak manusia. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan basyariyah. Buang sekat-sekat yang mematikan persaudaraan dan memicu perselisihan. Kawan, jangan menjadi api di tengah tumpukan jerami. Kesampingkan emosi, pahami kondisi yang dihadapi. Mari kita bungkus keberagaman dan perbedaan dengan rasa persaudaraan untuk kemajuan peradaban. Dari madrasah untuk Indonesia mendunia. Ingat, kita bersaudara. Kita bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh bercerai robohlah kita. Aduh, Masya Allah, selain menikmati penampilan dari Miska Voice, melihat keindahan alam kota Bukit Tinggi juga luar biasa ya. Iya. Kalau gitu langsung saja Miska Voice mendengarkan komentar dari juri. Juri kita yang pertama yang akan memberikan komentar, silakan Pak Umar. Terima kasih adik-adik malam ini menyuguhkan tampilan yang sangat luar biasa, bagus. Adegan di awal tadi ada remaja putra yang menyenggol remaja putri. Saya tadi menggambarkan itu kayak seolah-olah ada sekesan penistaan yang laki-laki yang kuat menindas atau menista yang putri yang lemah. Tetapi sayang tidak ada penjelasan di situ. Lalu ayat yang adik ambil kurang cocok kalau dihubungkan dengan Islam Wasati. Metode dakwahnya sangat bagus, tetapi adik-adik berikan jargon top, marko top, hebat, bermartabat, jos, gandos. Masya Allah. Betul. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita dengarkan komentar berikutnya dari Pak Holil dulu. Silakan gimana nih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miska Voice. Koreografinya itu ya profesional sudah. Hanya saja saya ngelihat dari dakwahnya isinya bagus. Soal ukhuwah ya. Tetapi ukhuwahnya dikaitkan hanya persoalan damai yang sifatnya individu. Padahal dari tema ini yang ingin diusung adalah tentang kebinekaan di Indonesia tetapi tunggal ika. Oleh karena itu masih tetap ceramah saya, saran saya pada malam hari ini Miska, lumayan bagus semangatnya, tapi isinya masih perlu ditingkatkan di pertemuan yang akan datang. Saya berikan mantul barokallah. Nah, coba kita masih berharap sama komentar berikutnya nih. Iya, Mudah-mudahan dari bisa Teh membangun Meli semangat siapa ya. tahu bisa menambah input-input positif buat Miska Voice. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miska Voice. Malam hari ini kalian cantik-cantik ya, pakaiannya juga bagus. Cuman aku melihat ada satu penurunan dibanding dengan yang lalu. Nggak tahu kenapa ya. Ini tuh kan kita udah sampai ke level yang lebih maju lagi. Tapi kalian kayak malah mundur, menurut aku tuh kayak agak mundur gitu.
4 besar mestinya kalian melakukan yang lebih besar gitu. Jadi agak mengecewakan sih tadi kalau aku, karena aku berharap banyak sekali dari Miska. Kalau sekarang malam ini lolos, diperbaiki lagi ya, ditingkatkan lagi karena saingan kalian juga progresnya sangat baik, sangat bagus ya. Jadi cuman ngenahen pisan. Ngenahen pisan pisan. gitu. Oke, baik. Nah, Mas Faris gimana nih? Kayaknya teman-teman Miska Voice banyak catatan yang diberikan Iya. dari para juri. Gimana sanggahannya nih, Mas? Ya betul, ya, untuk Miskah ini juri nggak ada yang gini sama saya, mending sama hostnya aja deh kita gini, host. Cari pembelaan dia. Jadi kalau dilihat memang sedikit memberikan istilahnya ilustrasi ya adik-adik ini tadi yang Pak Umar sebutkan masalah wasati, yang memang ditekankan pada adik-adik ini di ceramahnya memang wasati itu tadi menahan emosi, makanya sebenarnya digambarkan tadi menyenggol, nah itu sebenarnya untuk menahan emosi, ada toleransi dan jangan membenci, itu yang dimaksud mungkin yang disampaikan adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua Teh Meli, memang di 4 besar ini fenomena yang mungkin agak berbeda ya. Di 6 besar kemarin pressernya itu lebih kuat daripada 4 besar. Jadi adik-adik ini entah saya lihat apakah sudah kelelahan, tapi memang pressernya itu agak menurun. Jadi mereka penampilannya memang lebih tenang dan lebih cool istilahnya ya. Tapi untuk adik-adik harus tetap semangat. Dan untuk Miskah, amboy suarane. Amboy suarane. Terima kasih Mas Iya. Faris. Iya, itu dia tadi penampilan dari Miska Voice. Berarti tersisa 1 peserta lagi. Peserta yang akan tampil sesaat lagi, ini peserta yang dari awal itu selalu memperlihatkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur. Itu dia adalah Ampera Nasyid. Tapi nanti ya pemirsa ya, sesaat lagi tetap di Syiar Anak Negeri 2020. Kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020 dan tersisa 1 peserta lagi yang akan menampilkan penampilan terbaiknya. Dan 1 peserta ini adalah peserta yang di minggu-minggu sebelumnya, di episode-episode sebelumnya jarang mendapatkan komentar negatif nih. Nah, dan ini juga termasuk satu-satunya peserta yang masih campur, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Kalau yang lain kan perempuan semua. Bener. Langsung saja ini dia Ampera Nasyid. Kesuksesan kami bisa sampai 4 besar, tentunya kami tidak lupa berdoa kepada Allah dengan selalu berikhtiar, dengan cara selalu belajar untuk fokus, tidak putus asa, tidak pantang menyerah, karena berada di 4 besar ini tentunya suatu kebanggaan buat kami. Saingan terberat kita di babak 4 besar ini Miska Voice, karena progresnya setiap kali perform selalu meningkat. Nah, dilihat dari komentar juri kemarin yang membuat kita terngiang-ngiang, tetapi memberi kita motivasi. Teh Meli, karena pada babak 12 besar kemarin, Teh Meli berkomentar bahwa cara bernyanyinya itu kendor. Jadi di babak 4 besar ini, kita harus berusaha untuk lebih berekspresi lagi. tapi kita yakin kok akan lolos ke babak selanjutnya dan menjadi juara Syiar Anak Negeri 2020. Ampera Nasyid, tak coba waga sama Allahu Akbar. Boleh lebo, ita nusa lelebo. Malole si malole, ita nusa le malole. Baik tidak baik, tanah timur lebih baik. Islam adalah agama keselamatan dan cinta. Islam rahmatan lil alamin kepada semua umat manusia. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia atas dasar cinta agar manusia itu kembali belajar mencintai Allah dan mencintai sesamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada
tindakan intoleransi, radikal dan ekstrim masih saja terjadi. Tren kebencian terhadap suatu kaum semakin menjadi. Faktanya masih banyak kelompok yang merasa dirinya paling benar. Bahkan dengan mudahnya mengatakan kelompok lain adalah kafir. Sungguh ironis. Marilah menjadi muslim wasati yang mampu memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat beragam ini untuk tetap damai dan harmonis, selalu mengedepankan keseimbangan, adil dalam menempatkan semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, mengakui dan menghormati perbedaan, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas sebagai khairu ummah dalam kehidupan. Untuk merealisasikan sikap wasatiyah ini tentunya membutuhkan akidah dan toleransi. Sejak berabad-abad yang lalu, Rasulullah SAW dengan perjanjian Hudaybiyah telah mengajari kita apa arti dari toleransi tanpa perlu menggadaikan akidah. Marilah sejenak kita menengok saudara-saudara kita di ufuk timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Walaupun hidup dengan minoritas Islam, namun mereka tetap satu dalam cawan keberagaman. Saat ini sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah adalah tumpuan harapan umat. Sebagai anak madrasah, tentunya terus adakan langkah strategi untuk selalu ciptakan harmonisasi sambil membentengi diri agar tidak terprovokasi demi keutuhan NKRI. Salam cinta toleransi dari Nagekeo, kota kecil kami. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari setiap perbedaan yang ada menjadi tragedi. Kita saling bermusuhan, kita saling benci, pertikaian peperangan membawa kita pada kehancuran. Wow, Masya Allah. Ampera Nasyid dapat tepuk tangan dari ketiga juri kita loh buat penampilan tadi. Padahal belum ngasih komentar ya. Iya, udah langsung tepuk tangan. Tapi kita sendiri sebagai host juga merasa kayak bagus banget ya Ampera Nasyid ya. Ya. Langsung saja nggak usah berlama-lama. Yuk. Kita dengar pertama ini komentar dari Pak Holil. Gimana nih Pak Holil? Luar biasa. Good. Mantul barokallah. Langsung keluar Pak. Wow, Masya Allah. Luar biasa kalian. Di samping menyuguhkan hiburan, tontonan bagi kita, juga di dalamnya banyak tuntunan. Ketika mengilustrasikan ayat tentang wasatiyatul Islam, Anda juga elaborasi bagaimana di tempat Anda di NTT itu harmoni terjadi di tempat itu. Dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh kita. Saya bangga dengan kalian, madrasah bermartabat, madrasah untuk dunia. Hebat. Mantul barokallah, good. Luar biasa. Luar biasa. Coba berikutnya kita dengarkan dari Pak Umar. Silakan Pak Umar, monggo. Adik-adik, Pak Umar senang banget malam ini. Adik-adik sangat konsisten. Konsisten dalam perubahan. Tampilan pertama dengan background gunung, lalu background laut, lalu background sawah. Malam ini backgroundnya rumah adat. Saya kagum. Kreativitas adik-adik luar biasa, sangat bagus. Tilawahnya juga bagus. Dan yang jelas adik-adik kebanggaan pada madrasah luar biasa. Pak Umar kasih hadiah 3 jempol. Masya Allah. 3 jempol untuk adik-adik. Top markotop, hebat bermartabat. Josnya panjang, jos gandos.
Pak Umar, Masya Allah. Pak Umar boleh tahu nggak kenapa Pak Umar sampai hari ini, kayaknya baru kali ini Pak Umar Benar, memberikan komentar kayak sampai terharu terharu meneteskan gitu. air mata gitu. Saya terbawa suasana yang digambarkan luar biasa. Sejak awal tadi saya neteskan air mata saya. Dari daya tahannya yang luar biasa ini yang saya kagum dan memang sangat luar biasa. Saya kira ini mungkin nanti bisa jadi juara yang utama saya kira. Kalau konsisten lagi seperti ini. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Apakah Teh Meli juga kira-kira merasakan kepuasan nih dengan penampilan dari Ampera Nasyid? Apakah catatannya putih kosong aja atau gimana nih Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampera Nasyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Meli. Terima kasih. Saya speechless sebenarnya. Karena nggak ada satupun yang bisa saya kasih note di sini ya. Bersih, bagus sekali. Saya bangga kalian dari sebuah daerah di Indonesia. Kalian mempresent rumah adat, mempresent daerah kalian dengan sangat bangga. Terus membuka lagunya tadi juga pakai lagu daerah. Ini luar biasa banget, kalian benar-benar membuktikan bahwa kalian sangat bangga sama Indonesia ya. Artikulasinya tegas banget, ngeunaheun pisan. Wah, panjang banget. Salam cinta toleransi. Tadi ada kata-kata itu, saya senang banget. Salam cinta toleransi juga dari kami semua di sini. Wih, Masya Allah, Teh Meli juga positif sekali ya. Iya benar. Baiklah pemirsa, setelah ini kita akan mengetahui siapa saja peserta yang akan melaju ke babak grand final. Dan siapakah yang harus tereliminasi pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita simak dulu, kita saksikan penampilan dari bintang tamu kita malam hari ini, Adam Music. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Syiar Anak Negeri 2020. Dan seperti kita sudah lihat tadi bahwa keempat peserta kita pada malam hari ini sudah memberikan penampilan terbaiknya. Dan hanya akan ada 3 peserta yang akan melanjutkan diri ke babak grand final. Artinya pada malam hari ini akan ada 1 peserta yang tereliminasi. Betul sekali ya, dan bagi Anda yang mungkin tidak sempat atau terlewat melihat penampilan terbaik dari 4 peserta yang sudah kita lihat tadi, tidak usah khawatir karena kita akan melihat sekali lagi cuplikannya. Ini dia. Bertegur sapa, salam pun kan bertata para sesama. Betapa indah jalin
Malole si malole itanu sale malole baik tidak baik tanah timur lebih baik. Ya, segera akan kita mengetahui siapakah yang akan pertama tereliminasi di babak 4 besar. Indah Voice dan juga Ampera Nasyid terlebih dahulu. Untuk Indah Voice, dari ketiga juri, Indah Voice progresnya signifikan, dakwahnya aktual, nasyidnya juga ada perpaduan unsur Jawa dan rap. Untuk Ampera Nasyid, Pak Holil berkomentar bahwa Ampera Nasyid ini luar biasa. Good, mantul barakallah. Apakah Indah Voice? Apakah Ampera Nasyid yang berhasil lolos ke babak grand final? Ataukah salah satu dari mereka harus terhenti langkahnya pada malam hari ini? Baik, langsung saja kita umumkan bahwa Ampera Nasyid kita akan bertemu di babak grand final bersama Indah Voice. Selamat kepada Ampera Nasyid dan juga Indah Voice karena kalian berdua berhasil melaju ke babak grand final. Saya sempat khawatir di awal kenapa yang terlebih dahulu disejajarkan itu adalah Indah Voice dengan Ampera Nasyid ya, karena kedua tim ini malam hari ini tampil sangat luar biasa sekali memukaunya. Iya. Ternyata menyisakan 2 peserta yaitu Misga Voice dan juga Afzin Voice yang sebenarnya dua-duanya ini adalah tim atau peserta yang disegani oleh peserta lain. Tapi kita akan bacakan terlebih dahulu komentar dari juri untuk Miska Voice. Pak Umar dan Pak Holil menyampaikan bahwa malam ini Miska Voice dakwahnya kurang. Antara tema malam hari ini dan ayat yang dibawakan kurang cocok. Tapi cara berdakwahnya sudah bagus. Sedangkan kalau dari Teh Meli, Miska Voice malam hari ini agak mengecewakan. Ada penurunan dibandingkan sebelumnya. Baik, komentar juri terhadap Afzin Voice. Teh Meli bilang, Afzin Voice progresnya sebenarnya baik. Banyak harmonisasi dan pecahannya yang gak gampang untuk dilakukan. Afzin Voice ngenahen pisan. Sedangkan dari Pak Holil, teman-teman Afzin Voice, bacaan Qur'annya bagus. Ceramahnya juga bagus. Tapi sayangnya datar. Baik, siapakah kira-kira yang harus terhenti langkahnya di babak 4 besar? Dan siapakah yang berhak menemani Ampera Nasyid dan juga Indah Voice di babak grand final? Apakah Miska Voice? Apakah Afzin Voice? Sebelum kita mengetahui, saya ingin bertanya kepada salah satu juri mungkin. Teh Meli mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Afzin dan juga Miska Voice, silakan. Buat Afzin dan Miska, siapapun nanti yang harus terhenti sampai di sini, jangan kecil hati ya, masih panjang perjalanan kalian. Masih harus bisa menggali lagi potensi yang ada. Kalah ujian, menang juga ujian. Jadi harus dilalui. Itu aja sih. Terima kasih Teh Meli. Baik, inilah saatnya untuk mengetahui
Apakah Miska Voice atau Afzin Voice yang masih punya misi untuk menjadi yang terbaik di Syiar Anak Negeri 2020. Saya akan mengumumkan siapa yang harus terhenti. Yang tidak saya sebutkan otomatis berarti Anda berhak maju ke babak Grand Final. Yang tereliminasi malam hari ini adalah Miska Voice. Langkah Anda terhenti malam hari ini. Dan sekaligus selamat kepada Afzin Voice. Karena Anda akan melaju ke babak Grand Final bersama Ampera Nasyid dan juga Indah Voice. ya, apresiasi penuh, acungan jempol kita berikan kepada teman-teman Miska Voice. Benar. Sujud syukur kita lihat, walaupun terhenti langkahnya, Miska Voice, kalian sudah memberikan yang terbaik. Selamat sekali lagi kepada Indah Voice, Ampera Nasyid, dan juga Afzin Voice. Kalian berhasil maju ke babak Grand Final. Ya, dan perlu kami informasikan bahwa sebelum babak Grand Final, kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan ketiga finalis Syiar Anak Negeri 2020, yaitu Ampera Nasyid, Indah Voice, dan juga Afzin Voice melalui babak Road to Grand Final. Ya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, kita akan kembali hadir menemani pemirsa Metro TV setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya di acara Syiar Anak Negeri 2020. 20. Saatnya anak muda menjadi bagian dari syiar di negeri ini. Saya Nikta Gina. Dan saya Rizky Kinos. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.